Cerita dimulai pada tahun 2004 di ujung paling selatan dunia, tepatnya di Antartika, salah satu wilayah paling kosong sekaligus paling berbahaya di bumi, sebab di sana hanya ada hamparan es tanpa ujung yang menyiksa. Di atas lapisan es Larsen, sebuah tim kecil ilmuwan sedang melakukan penelitian, di mana pemimpin ekspedisi ini adalah Jack Hall, seorang paleoklimatolog yang mempelajari iklim purba bumi. Bersamanya ada dua rekan kepercayaannya, yaitu Frank Harris, partner penelitian seniornya, dan Jason Evans, ahli pengeboran utama tim. Tugas mereka adalah mengebor lapisan es purba hingga ke dalam tertentu untuk mengambil sampel inti es. Seharusnya pekerjaan ini hanyalah rutinitas ilmiah biasa, namun hari itu situasi berubah drastis. Saat ketiganya menatap ke bawah, mereka langsung terdiam, sebab jurang tersebut sangat dalam hingga dasarnya tak terlihat sama sekali. Dan yang lebih mengerikan, retakan itu tak berhenti di situ saja, melainkan membentang sepanjang ribuan kilometer membelah Antartika. Pemandangan ini pun menjadi peringatan awal dari bumi yang sedang mengalami kerusakan serius. Hingga beberapa waktu kemudian, Jake menghadiri konferensi iklim PBB di New Delhi, India. Para pemimpin dunia, ilmuwan, dan pejabat pemerintah berkumpul untuk membahas isu pemanasan global. Di depan seluruh hadirin hadiroh, Jake memaparkan ancaman nyata dari berhentinya arus samudera global. Mekanismenya sederhana, yaitu air laut hangat dari Khatulistiwa mengalir ke utara, membawa panas yang menjaga wilayah Eropa dan Amerika Utara tak membeku sepanjang tahun. Sistem ini bekerja karena saat bergerak ke utara, air menjadi dingin dan makin asin. Kandungan garam yang tinggi pun membuat air menjadi berat lalu tenggelam, di mana proses tenggelam inilah yang menggerakkan seluruh arus laut dunia seperti sebuah mesin raksasa. Gases in the ice cores indicate global warming can trigger a cooling trend. Global warming is melting our grandchildren who will have to pay the price. Namun sebelum presentasi Jack selesai, Wakil Presiden Amerika Serikat, yaitu Raymond Baker, langsung memotong pembicaraannya. Bagi Baker, kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut membutuhkan biaya miliaran dolar yang bisa merusak perekonomian. Tanpa ragu, Jack langsung membalas, biaya yang harus dibayar karena kita melakukan apapun akan jauh lebih besar dari itu. Sementara itu, di luar gedung konferensi, kepanikan massa mulai terlihat dari demonstran yang membawa spanduk perubahan iklim. Di tengah keramaian itu, Jake ditemui oleh Profesor Terry Repson, seorang ilmuwan iklim ternama yang memimpin pusat penelitian di Skotlandia. Menyadari ada hal yang krusial yang harus dibahas, keduanya pun memilih menjauh dari kerumunan untuk berbicara secara pribadi. Sementara konferensi selesai dengan ketidakpedulian para petinggi, alarm bahaya pertama justru muncul dari alam. Di tengah Samudra Pasifik, langit mendadak berubah menjadi gelap karena struktur atmosfer bumi sedang bergeser secara ekstrim. Di pusat penelitian iklim Headland di Skotlandia, rutinitas malam tim Profesor Terry mendadak pecah. Dua ilmuwannya, Dennis dan Simon, mendapati keganjilan pada sejumlah pelampung penelitian yang tersebar di Samudra Atlantik Utara. Salah satu penumpang mendeteksi penurunan suhu air laut secara drastis hingga 13 derajat Celcius dalam waktu yang sangat singkat. Hingga bencana pun mulai merembet ke kota-kota besar. Di Tokyo, hujan biasa tiba-tiba berubah menjadi hujan es ekstrim. Bukan butiran kecil, melainkan bongkahan es sebesar bola sepak bola yang menghantam kota dengan kecepatan tinggi dari langit. Di sisi lain, Jake akhirnya kembali ke rumahnya di Washington. Lewat sambungan telepon, istrinya Lucy yang berprofesi sebagai dokter mengabarkan bahwa putra remaja mereka Sam baru saja gagal dalam sebuah ujian. Hal yang tak wajar karena Sam adalah anak yang sangat cerdas. Namun, fokus mereka teralihkan oleh agenda esok hari, yaitu Sam harus pergi ke New York untuk mengikuti kompetisi kuis akademik dan Jake berjanji akan mengantarnya ke bandara. Keesokan paginya di kantor Noah, Jake langsung diamuk oleh atasannya yang bernama Tom. Tom marah besar karena tindakan Jake di New Delhi dianggap telah mempermalukan wakil presiden dan mengancam pemotongan dana riset mereka. Namun, Jake memilih mengabaikan teguran itu demi menepati janji mengantar Sam ke bandara. Saat tiba di bandara, Jake melepas keberangkatan Sam yang pergi bersama dua temannya, yaitu Brian dan Laura, gadis yang diam-diam disukai oleh Sam.
folks, it appears we're gonna have and seat back to their upright position. Sementara itu, jauh di atmosfer bumi, para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional hanya bisa terpaku menatap jendela. Di bawah mereka, sebuah sistem badai raksasa yang belum pernah tercatat dalam sejarah umat manusia sedang terbentuk. Di bumi, bencana berikutnya menghantam Los Angeles. Laporan darurat masuk ke pusat pemantauan cuaca tentang hujan es sebesar bola golf di kawasan pantai. Petugas pun yang menerima laporan tersebut segera memanggil atasannya Bart. Begitu Bart melangkah ke balkon kantornya, pemandangan di depan matanya langsung membuat jantungnya berdegup kencang. Yes, I'm here. This train in a race, the Hollywood side, the Hollywood. See, is anyone hurt? Let's get here. The bus just got dropped. Bersama dengan itu, gempa bumi dahsyat mengguncang kota yang sudah porak-poranda tersebut. Hingga seorang reporter yang sedang melakukan siaran langsung tewas seketika di tempat setelah tertimpa papan reklame raksasa. Melihat skala kerusakan yang tak masuk akal ini, Presiden Blake langsung mengambil keputusan ekstrim dengan memerintahkan penghentian total seluruh penerbangan di wilayah Amerika Serikat. Keputusan ini pun otomatis membuat Sam, Laura, dan Brian terjebak di New York tanpa ada acara untuk pulang. Di pusat pemantauan cuaca Washington, kebingungan massal melanda para ilmuwan. Tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan fenomena ini. We don't have much time, so let's get started. Di tengah kepanikan tersebut, Jake maju dan mengambil alih papan bicara. Ia menegaskan bahwa inilah awal dari kehancuran iklim yang ia peringatan di New Delhi. Arus samudra global telah mati, keseimbangan kadar garam rusak total, dan belahan bumi utara kini kehilangan pelindung panasnya, di mana badai monster yang terjadi saat ini adalah respon langsung alam yang sedang menyeret dunia masuk ke dalam zaman es baru secara instan. Data. They've asked me to feed it, not just continue. I think we're on the verge of a major climate shift. Setelah rapat bubar, Janet menghampiri Jack secara pribadi, menyatakan bahwa ia mempercayai analisis Jack dan siap membantu mencari jalan keluar. Welcome aboard. Malam itu, Jack, Janet, Frank, dan Jason bekerja tanpa henti tanpa memperdulikan rasa kantuk, di mana selama berjam-jam mereka terus menjalankan simulasi, menghitung kemungkinan terburuk, dan menyusun model prediksi berdasarkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan. Setelah bekerja semalaman penuh, Janet menyerahkan selembar kertas hasil kalkulasi kepada Jack, di mana hasil perhitungannya sangat mengerikan, yaitu zaman es baru diprediksi akan benar-benar dimulai hanya dalam waktu 6 hingga 8 minggu ke depan. Di New York, situasi kian memburuk saat hujan es terus mengguyur kota tanpa henti dan mulai menggenangi jalanan. Saya menghubungi ayahnya untuk mengabarkan bahwa ia tak bisa pulang karena seluruh jalan transportasi telah ditutup total. Ia pun meminta Jake untuk tidak mengkhawatirkannya. So far, the terrible weather has... Di Washington, Jake langsung menemui Wakil Presiden Baker untuk memohon agar pemerintah segera mengevakuasi seluruh kota di wilayah utara Amerika Serikat. Namun lagi-lagi, Baker menolak mentah-mentah ide tersebut dan menyuruh Jake menyimpan teorinya sendiri sebelum melangkah pergi tanpa memperdulikan argumen ilmiah tersebut. For another 100 years or so, especially in the northern states. Vice President, if we don't act... Dampak buruk langsung terasa di belahan bumi lain. Hanya dalam waktu 24 jam, benua Eropa mulai terkubur salju tebal akibat badai yang tak kunjung berhenti. Pemerintah Inggris pun segera mengirim 3 helikopter militer untuk mengevakuasi keluarga kerajaan. Namun, saat ketiga helikopter terbang masuk ke pusat badai, jarak pandang langsung hilang akibat kabut salju dan instrumen penerbangan mulai membeku satu persatu. Melihat anomali mengerikan ini, Profesor Terry segera menghubungi Jake untuk membagikan seluruh hasil penelitiannya. Dari sinilah gambaran lengkap mengenai bencana ini akhirnya terjawab, yaitu sebuah super badai raksasa sedang terbentuk di atas belahan bumi utara. Di pusat badai tersebut, suhu akan anjlok begitu ekstrim hingga siapapun yang berada di luar ruangan akan membeku dalam hitungan menit.
Dengan suara berat, Terry memberitahu bahwa Skotlandia hanya memiliki waktu sekitar 48 jam sebelum badai berlangsung selama 7 hari penuh dan menyeret dunia ke zaman es baru. Jake pun langsung mendesak Terry untuk segera mengevakuasi diri. Namun Terry hanya terdiam sebelum berkata, "Sudah terlambat bagi kami." Di saat yang sama, New York mulai dilanda banjir besar akibat air yang menyembur keluar dari saluran pembuangan, di mana jalanan dan terowongan bawah tanah pun kini terendam total. Sam dan teman-temannya berusaha mencari tempat yang lebih tinggi. James mengarahkan mereka menuju Perpustakaan Umum New York, sebuah bangunan batu masif yang dinilai cukup kokoh untuk menahan terjangan air. Saat perjalanan, mereka melihat ribuan burung memenuhi langit, terbang berimigrasi ke arah selatan secepat mungkin, seolah tahu bahaya besar sedang mengintai. Di tengah pelarian itu, Laura melihat sebuah mobil keluarga yang terjebak banjir dan hampir tenggelam. Laura pun langsung berhenti untuk menolong mereka. Namun, tepat di momen tersebut, sebuah dinding air raksasa menjulang tinggi dari arah patung Liberty. Sam segera berbalik, berlari sekuat tenaga menghampiri Laura, menggenggam tangan gadis itu dan menariknya pergi. Beruntung, Sam dan Laura berhasil masuk ke dalam perpustakaan, tepat sebelum gelombang menghantam pintu masuk. Lantai 1 langsung terendam, namun para penyintas di lantai atas masih bisa selamat untuk sementara waktu. Di ruang bawah tanah perpustakaan, saya menemukan sebuah telepon umum yang sebagian terendam air tetapi masih berfungsi. Ia pun segera menghubungi orang tuanya. Mendengar anaknya, Jake menghembuskan napas lega. Namun ia langsung memperingatkan Sam dengan nada yang sangat serius. Ia mengatakan jika ia akan segera datang untuk menjemputnya, apapun yang terjadi. The storm is just gonna get worse. Can you call Warren Bryant's Only the air is gonna be so cold you could freeze to death. What should we do? Let's wait it out. I will come for you. Hear me? Namun sebelum Jake sempat berangkat ke New York, Tom langsung menghentikannya karena situasi di tingkat atas berubah drastis setelah Presiden Amerika Serikat akhirnya bersedia menemui Jake secara langsung. Di depan mereka, Jake membentangkan peta besar Amerika Serikat dan menyampaikan kabar pahit, yaitu wilayah utara sudah tak mungkin diselamatkan. Evakuasi ke area tersebut sudah terlambat dan siapapun yang nekat bertahan di luar ruangan akan membeku sampai mati dalam hitungan menit. Dan satu-satunya solusi logis adalah memindahkan seluruh penduduk yang tersisa secara massal ke arah selatan, menembus perbatasan Meksiko saat itu juga. Wakil Presiden Baker kembali mencoba menyanggah, namun kali ini Presiden Blake langsung memotong pembicaraannya dan menyetujui seluruh rencana Jake. Perintah evakuasi nasional pun langsung diterbitkan. Jutaan warga bergerak serentak ke selatan, menciptakan penumpukan pengungsi luar biasa di perbatasan Meksiko. breaking news south in the wake of the proposed gate. And now, the dramatic unfolding here behind me is one of desperate waiting across the river. Di rumah sakit tempat Lucy bekerja, proses evakuasi hampir selesai sepenuhnya. Namun, ada satu pasien laki-laki yang tertinggal karena kondisinya terlalu lemah untuk dipindahkan tanpa ambulan khusus. Menolak meninggalkan pasiennya, Lucy menyuruh seluruh perawat pergi menyelamatkan diri lebih dulu, sementara dirinya memilih bertahan di rumah sakit, menemani anak tersebut sambil menunggu bantuan datang. Di tempat lain, Jake bersiap memulai perjalanan nekatnya menuju New York. All these years I thought I was... Where do you think you're going? Jake, Frank, dan Jason akhirnya berangkat menggunakan truk khusus yang dipenuhi perlengkapan Arktik. Semakin jauh bergerak ke utara, badai salju bertiup semakin brutal hingga menghalangi pandangan secara total. Perjalanan kendaraan mereka akhirnya terhenti setelah sebuah truk kontainer besar melintang menutupi seluruh jalan. Tanpa pilihan lain, mereka pun mengenakan sepatu salju dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan saling mengikatkan tubuh pada satu tali panjang agar tak terpisah di tengah badai putih yang membutakan. Saat itulah mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka berjalan di atas atap kaca, sebuah pusat perbelanjaan yang sudah terkubur salju secara keseluruhan. Frank menatap kedua sahabatnya, lalu melihat ke arah kaca yang terus pecah di bawahnya. Di mana mengetahui situasi kritis ini, Frank langsung mengambil pisau dan memotong tali penghubungnya sendiri tanpa ragu.
Sementara itu, di Perpustakaan Umum New York, para penyintas berkumpul di satu ruangan besar, berusaha meredam kepanikan. Sam langsung mengambil kendali situasi dengan meminta semua orang mengumpulkan buku apa saja yang bisa ditemukan untuk dijadikan bahan bakar perapian agar tubuh mereka tetap hangat. You all right? Did you get a signal? Man, this storm is epic. I got one. All right. That sounds really boring. Keesokan harinya, kondisi Laura memburuk drastis. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat dan napasnya kian memberat. Saat saya membuka kain yang membalut kaki Laura, ia langsung menyadari penyebabnya, yaitu luka akibat goresan besi saat banjir kemarin. Telah mengalami infeksi parah. Tanpa asupan antibiotik segera, Laura bisa kehilangan kakinya atau bahkan nyawanya sendiri. Sam pun memandang keluar jendela perpustakaan. Di kejauhan, tampak sebuah kapal kargo raksasa yang terseret banjir hingga terdampar di tengah kota dan kini membeku total. Sam tahu kapal besar seperti itu pasti menyimpan persediaan medis di dalamnya. Tanpa ragu, ia pun memutuskan untuk pergi. Brian dan James langsung menawarkan diri untuk ikut mendampinginya. Ketiganya pun bergegas menembus hamparan salju dan langsung masuk ke kapal yang posisinya sudah miring. Mereka berhasil menemukan ruang medis, namun pintunya terkunci rapat dari dalam. Sam bergerak cepat, menyusuri lambung kapal yang licin, memecahkan salah satu jendela kaca, lalu merangkak masuk untuk membuka pintu dari dalam agar dua temannya bisa masuk. Brian segera menggeledah ruangan dan berhasil menemukan betadine yang mereka cari, namun mereka tak langsung kembali, mengingat stok logistik di perpustakaan menipis. Mereka pun memutuskan untuk sekalian menjarah bahan makanan di area dapur kapal. Tanpa mereka sadari, bahaya lain sedang mengintai dari balik lorong-lorong yang gelap. Sekelompok serigala yang lepas dari kebun binatang akibat banjir kemarin ternyata berada di dalam kapal. Hewan-hewan buas yang kelaparan itu pun bergerak cepat tanpa suara, mengikuti aroma tubuh manusia. Saat sedang mengatur napas yang tersenggal, Sam melihat ke arah langit melalui jendela kapal. Pola awan di atas sana berubah drastis. Mata badai sedang bergerak tepat menuju New York. Artinya, gelombang udara super dingin akan menghantam kota dalam hitungan menit. Sam mengambil keputusan nekat. Ia memanjat keluar jendela untuk memancing kawanan serigala agar mengejarnya. Strategi ini pun memberi celah bagi Brian dan James untuk kabur membawa obat-obatan dan makanan. Mereka berhasil melompat masuk ke dalam perpustakaan hanya beberapa detik sebelum udara beku menghantam bangunan. Sementara itu, Jack dan Jason masih terus berjalan kaki menembus badai tanpa henti. Bahkan ketika Jason akhirnya tumbang karena kelelahan ekstrim, Jack menolak menyerah dan memilih menyeret tubuh sahabatnya itu melintasi salju demi bisa mencapai New York. Tak lama kemudian, mata badai juga mencapai posisi mereka. Jack melihat sebuah lubang ventilasi atap bangunan yang hampir tertutup salju. Tanpa berpikir panjang, ia pun mendorong Jason masuk ke dalam lubang tersebut, lalu ikut melompat turun tepat ketika gelombang udara beku menyapu permukaan di atas mereka. Beberapa jam berlalu hingga badai sedikit mereda di area tersebut. Begitu Jason sadar dan membuka matanya, Jack yang berdiri di depannya langsung berkata tegas, "Kita harus terus berjalan sebab Sam masih membutuhkan kita." Jason pun mengangguk dan keduanya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Malam harinya, Jack dan Jason mendirikan tenda darurat untuk beristirahat. Di tengah kondisi tersebut, Jason bertanya, "Menurutmu, apa umat manusia masih bisa bertahan setelah semua ini?" Jack terdiam sejenak sebelum menjawab. Mereka pernah selamat melewati zaman es sebelumnya. Bedanya, kini mereka punya lebih banyak pengetahuan. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Jack menegaskan jika ia sudah berjanji akan menjemput anaknya dan ia akan menepati janji itu. Jack, you know the chances are same. I made my son a promise. Sementara itu, Washington kini telah berubah menjadi kota kosong yang sepenuhnya ditinggalkan.
gedung putih tak berpenghuni, dan seluruh gedung pemerintah gelap tanpa aktivitas. Presiden Black sempat memimpin konvoi besar bersama para pejabat tinggi menuju Meksiko. Namun di tengah jalan, nasib buruk menimpa mereka yang membuat sang presiden meninggal di saat itu juga. Pasca kematian sang presiden, Raymond Baker resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Pria yang sebelumnya berkali-kali mengabaikan peringatan ilmiah dan menyuruh Jack menyimpan teorinya sendiri, kini berdiri di depan kamera di Mexico City. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kesalahannya secara terbuka dan menyatakan bahwa para ilmuwan benar. Pemerintah baru pun segera mengarahkan operasi penyelamatan besar-besaran ke wilayah utara. Di rumah sakit, Lucy akhirnya berhasil ditemukan oleh tim penyelamat bersama anak laki-laki yang sejak awal ia tolak tinggalkan. Keduanya pun dievakuasi dengan selamat menuju wilayah selatan menggunakan kendaraan khusus. Di saat yang sama, dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, para astronot menyaksikan sebuah fenomena luar biasa, yaitu badai raksasa yang menyelimuti belahan bumi utara mulai melemah dan pusaran awan masif yang perlahan menutupi daratan kini menipis. Untuk pertama kalinya, permukaan bumi kembali terlihat jelas, di mana salah seorang astronot bergumam pelan melihat betapa bersihnya atmosfer bumi dari polusi saat itu. Di bawah sana, Jack keluar dari tenda daruratnya. Badai salju telah benar-benar berhenti, menyisakan langit biru pucat yang bersih tanpa ada tanda-tanda badai lagi. Tanpa membuang waktu, ia dan Jason langsung melangkah maju, melanjutkan perjalanan kaki mereka menuju New York. Jack memeriksa perangkat GPS miliknya. Koordinat menunjukkan bahwa perpustakaan umum New York berada tepat di bawah hamparan salju yang sedang mereka pijak. Jack berjalan perlahan, menyusuri lorong perpustakaan yang gelap dan beku. Ia pun terus memanggil nama putranya, namun belum ada jawaban dari dalam. Ia terus melangkah masuk lebih dalam, hingga di balik sebuah pintu, pandangannya menangkap cahaya samar dari kobaran api. Jack pun membuka pintu tersebut secara perlahan, hingga di dalam ruangan, seluruh penyintas ternyata masih hidup dengan api perapian yang terus terjaga. Tak lama kemudian, raungan baling-baling helikopter memecah langit New York yang membeku. Dari jendela helikopter, Tom melihat sosok kecil bergerak di atas hamparan es, berjalan keluar menuju arah datangnya bantuan. Saat helikopter terbang lebih tinggi, pemandangan mengejutkan kembali terlihat di bawah mereka. Ada jauh lebih banyak orang yang selamat di atas atap-atap gedung pencakar langit. Mereka adalah orang-orang yang berhasil memanjat setinggi mungkin saat banjir tsunami melanda dan bertahan di sana selama beberapa hari menghadapi suhu dingin, di mana seluruh penyintas tersebut pun akhirnya berhasil dievakuasi tanpa ada yang tertinggal.